Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Hindi Saputra dengan NIM 21051214067 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021A dari Universitas Surabaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah tugas yaitu jenis-jenis dari memori komputer. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Baik, sebelum kita menuju ke pembahasan dari jenis-jenis memori komputer tersebut, alangkah baiknya kita menjelaskan bagaimana sih sejarahnya dari memori komputer tersebut. Oke, mari kita menuju ke pembahasannya. Sejarah memori. Drum memory. Bentuk awal dari memori komputer yang sebenarnya menggunakan drum sebagai bagian bekerja dengan data di-mode ke drum. Ini adalah magnetic drum pertama dan mampu menampung 82 KB atau sekitar 5 dokumen ekstensi docs standar. Memori drum awalnya ditemukan oleh Gustav Tauchet pada tahun 1932. Tetapi setelah itu memori drum magnetik tidak lagi digunakan sampai akhirnya Angkatan Laut Amerika Serikat mengembangkan kode Vickers selama Perang Dunia Kedua. Dalam memori drum ini, satu drum memiliki panjang 16 inch dan menampung 40 track yang berputar pada 12.500 putaran per menit. Engineering Research Associates atau disingkat ERA melanjutkan pengembangan teknologi dengan proyek Atlas mereka. Memori drum terdiri dari silinder logam yang panjangnya dilapisi dengan bahan magnetik dengan deretan kepala baca tulis yang terletak di poros drum. Kemudian, memori magnetic drum ini secara independen ditemukan oleh beberapa orang. Pertama, oleh seorang Wang. Seorang Wang menemukan pulsa magnetis mengontrol perangkat asas yang memori inti magnetik berbasis. Selanjutnya, ada Kenneth Olsen. Kenneth Olsen menemukan komponen komputer penting paling dikenal untuk magnetic core memory, paten nomor 3161861, dan menjadi salah satu seorang pendiri Digital Equipment Corporation. Selanjutnya ada J. Forrester. J. Forrester adalah seorang pelopor dalam pengembangan komputer digital awal dan menciptakan random access penyimpanan magnetik kebetulan saat ini. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari sejarah memori komputer. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan pengertian memori komputer. Baik, sekarang kita menuju ke pembahasan pengertian memori. Memori, atau lebih tepat disebut memori fisik, merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori, atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU, Central Process Unit. Pengertian memori menurut istilah, memori biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data, yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau
informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Pada komputer sendiri, program atau software yang sedang dijalankan atau di-run dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori selama program tadi masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak untuk menyimpan data atau karakter. Masing-masing kotak tersebut memiliki alamat atau address sendiri. Dengan menggunakan address inilah CPU dapat membaca atau menulis data pada memori. Kecepatan pergerakan data keluar masuk memori biasanya sepadan dengan kecepatan kerja CPU itu sendiri. CPU dan memori merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah komputer. Secara fisik atau hardware, kebanyakan memori berupa chip semikonduktor. Sampai sekarang, terdapat banyak jenis memori yang masing-masing mempunyai sifat atau karakteristik yang khas, walaupun seluruhnya tetap memiliki fungsi pokok, yaitu menyimpan data. Baik, jika sudah jelas tentang pengertian memori, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan fungsi memori. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari memori. Pertama, memori internal dan memori eksternal. Oke, di sini yang pertama memori internal. Memori internal sendiri berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU, merupakan singkatan dari Arithmetic and Logic Unit, untuk nantinya diproses lebih lanjut. Kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU, Arithmetic and Logic Unit, sebelum dikirim ke piranti keluaran atau output. Ketiga, menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan fungsi memori eksternal. Oke, kita sekarang akan bahas fungsi dari memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori yang bersifat statis di mana data yang kita simpan tidak akan hilang meskipun komputer telah dimatikan atau di-restart. Memori eksternal sendiri dapat berupa perangkat penyimpanan seperti hard disk atau flash disk yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan data secara permanen. Karena sifatnya yang permanen atau statis, maka ukuran yang disediakan memori eksternal tentu akan jauh lebih besar daripada memori internal yang biasanya hanya memiliki kapasitas 2 GB, 4 GB hingga 8 GB. Hard disk yang paling pasaran dan sering kita temui saja biasanya memiliki ukuran 500 GB atau mungkin ada juga yang sudah berkapasitas 1 TB atau mungkin banyak yang berukuran lebih besar dari itu. Oke, jadi fungsi dari memori eksternal sendiri, fungsi pokoknya itu sama seperti memori internal, namun pada memori eksternal data yang disimpan itu lebih statis, berbeda dengan memori internal yang data yang disimpan dari memori internal itu bersifat sementara. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari memori internal maupun memori eksternal, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan bagaimana cara penggunaan memori tersebut. Oke,
Langsung saja kita menuju ke pembahasan bagaimana cara penggunaan atau cara kerja dari memori komputer. Cara kerja memori. Pertama, alamat dari setiap lokasi memori yang dipresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM atau Random Access Memory yang memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data lebih cepat. Karena kecepatan tersebut, RAM memberikan solusi yang optimal untuk menyimpan data sementara. Namun, perlu aliran listrik yang konstan untuk menyimpan data yang tersimpan pada chip segera hilang setelah komputer dimatikan. Ketika komputer dihidupkan, beban BIOS atau Basic Input Output System dari ROM, Read Only Memory, dan Controller Memory memeriksa semua alamat memori untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya. BIOS sendiri menyediakan informasi dasar tentang urutan boot, perangkat penyimpanan, dan komponen lainnya. Selanjutnya, operasi sistem di-load dari hard drive ke sistem RAM yang memungkinkan CPU untuk memiliki akses langsung ke sistem operasi. Setiap aplikasi dibuka pada komputer di-mod ke dalam RAM. Kinerja komputer dengan membuat transfer data lebih cepat berkat fungsi memori komputer tersebut. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari bagaimana cara penggunaan atau cara kerja dari memori. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan inti kita, yaitu jenis-jenis memori. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Jenis-jenis memori. Seperti penjelasan dari slide sebelumnya, di dalam komputer dibagi menjadi dua jenis memori, yaitu memori internal dan memori eksternal. Pada kedua jenis memori tersebut masih terbagi menjadi beberapa jenis memori. Oke, kita akan bahas apa saja sih jenis-jenis dari memori internal dan memori eksternal. Saya ulas sedikit. Di dalam memori internal ini memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Nah, di dalam memori internal masih terbagi menjadi, pertama di situ ada ROM atau Read Only Memory atau firmware. ROM adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input atau Output System, atau bisa disebut ROM BIOS. Yang kedua ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS sendiri adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS terdapat berbagai pengaturan dasar komputer yang dilakukan. Misalnya peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Kemudian yang ketiga
ada RAM atau Random Access Memory. Seperti yang kita tahu, RAM sendiri adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer itu dihidupkan dan bersifat volatil. Sementara selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Yang keempat ada DRAM atau Dynamic RAM. DRAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat di dalam PC. Selanjutnya yang kelima ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. SDRAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM, yang mana cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Selanjutnya yang keenam ada DIMM atau Dual Inline Memory Module. DIMM sendiri berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaannya adalah 84 pin. Ini berbeda daripada SIM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja. DIMM ini mensupport 64 bit penghantaran data. Lalu SDRAM sendiri atau Synchronous DRAM menggunakan DIMM ini. DIMM merupakan pengganti dari DRAM, FPM atau Fast Page Memory, dan EDO. Lalu SDRAM pengatur atau Synchronized Memory supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Terdapat dalam dua kecepatan, yaitu 100 MHz atau PC 100 dan 133 MHz atau PC 133. DIMM dengan 168 pin. DIMM adalah jenis RAM yang terdapat di pasaran. Lalu yang ketujuh ada cache memory. Cache memory merupakan memori sekunder berkecepatan tinggi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja komputer, yaitu meningkatkan efisiensi kerja CPU dan mengurangi waktu yang terbuang. Memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Cache memory berada di antara memori utama dan register pemroses yang berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metode menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memory adalah tipe RAM yang tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Selanjutnya memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Lalu hubungan antara cache memory, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data yang bersifat tetap atau non-volatil baik pada saat komputer aktif ataupun tidak. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Kemudian memori eksternal terbagi berdasarkan jenis akses data dan berdasarkan karakteristik bahan. Yang berdasarkan jenis akses data itu ada dua jenis, yaitu DASD atau Direct Access Storage Device dan SASD Sequential Access Storage Device. Berdasarkan DASD, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data, contohnya magnetic,
ada floppy disk, hard disk. Yang kedua, removable hard disk, ada zip disk, flash disk, dan terakhir ada optical disk. Yang kedua, SASD, Sequential Access Storage Device. Di dalam SASD melakukan akses data secara tidak langsung atau berurutan seperti pita magnetik. Nah, selanjutnya yang berdasarkan karakteristik bahan. Berdasarkan karakteristik bahan pembuatannya, memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Pertama ada punch card atau kartu berlubang, merupakan kartu kecil yang berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Kedua, ada magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contohnya floppy dan hard disk. Selanjutnya yang ketiga, optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin, polikarbonat, dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contohnya CD dan DVD. Yang terakhir ada magnetic tape. Magnetic tape ini terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder. Nah, itu tadi merupakan ulasan-ulasan dari jenis-jenis memori, baik dari memori internal maupun eksternal, yang menurut saya cukup kompleks. Nah, pada slide yang ini saya akan menunjukkan gambar dari memori internal, dan juga nanti di slide selanjutnya saya juga akan menampilkan gambar dari memori eksternal. Di situ ada contoh gambar dari CMOS, DRAM, SDRAM, DIMM, RAM, cache memory, dan juga ROM. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan dari slide gambar dari memori eksternal. Nah, seperti ini gambar dari contoh dari gambar memori eksternal. Di situ ada hard disk, magnetic disk, flash disk, zip disk, floppy disk, punch card, dan juga ada magnetic tape. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasannya. Dan terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.